Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Sebelumnya kita membicarakan tentang sarana distribusi obat apotek. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang toko obat. Saya share screen. Ya, jadi toko obat berizin atau sering disebut sebagai pedagang eceran obat ini adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan juga obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izinnya. Ya, jadi kalau dilihat dari definisinya, komoditas yang dijual adalah obat bebas dan obat bebas terbatas ya, atau obat daftar W. Nah, untuk toko obat sendiri ini dasar hukumnya adalah Kepmenkes nomor 1331 tahun 2002. Ini tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan pada tahun 1972 tentang pedagang eceran obat berizin. Nah, komoditas yang dijual di toko obat adalah obat bebas dan obat bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya eceran. Ya, jadi boleh namanya juga pedagang eceran obat ya. Jadi toko obat itu dia menjual obat secara eceran. Tetapi sifat ecerannya itu adalah eceran yang memang dibuat oleh pabrik ya. Jadi dalam bungkusan yang asli dari pabrik yang membuatnya eceran. Misal ya, misal Sonsi strip ya, Sonsi strip 1 stripnya itu adalah kemasan yang dibuat oleh pabrik, ecerannya itu adalah setiap 1 strip itu 2 tablet. Kemudian misalnya Enervon C ya, Enervon C itu dibuat eceran oleh pabriknya itu adalah dalam kemasan strip, di mana dalam 1 strip itu terdiri dari 4 tablet. Nah, maksudnya adalah seperti itu, tidak boleh kemudian pedagang eceran itu menjual obatnya dipotong, misalnya beli Paramek 2 tablet, beli Insa 1 tablet, beli Butrek 5 tablet, itu tidak diperbolehkan. Nah, obat bebas dan obat bebas terbatas yang dijual oleh toko obat itu bisa berasal dari pabrik obat atau dari PBF yang mendapatkan izin dari Menkes ya. Atau bisa juga dari apotek. Apotek itu boleh. Kemudian penanggung jawab dalam sebuah toko obat ini adalah tenaga teknis kefarmasian, dan setiap penggantian tenaga teknis kefarmasian itu harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Kemudian permohonan izin untuk toko obat ini ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat ya. Syarat-syarat untuk pengajuan izin toko obat itu adalah nama dan denah tempat usaha, kemudian nama dan alamat pemohon, kemudian nama dan alamat TTK yang nanti akan bertugas sebagai penanggung jawab toko obat, kemudian fotokopi ijazah, surat penugasan atau STR TTK, ya, surat penugasan sebagai penanggung jawab toko obat tersebut, dan juga STR TTK. Kemudian surat pernyataan kesediaan bekerja TTK sebagai penanggung jawab teknis ya. Jadi surat pernyataan dari TTK tersebut bahwa dia sanggup bekerja sebagai penanggung jawab teknis di toko obat tersebut. Kemudian permohonan izin ini ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Kemudian izin diberikan
oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, serta Kepala Balai POM setempat. Nah, ini ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh toko obat berizin atau pedagang eceran obat, bahwa pedagang eceran obat itu harus memasang papan nama dengan tulisan toko obat berizin tidak menerima resep dokter. Ya, di depan dan namanya di depan tokonya ya. Jadi nama toko obatnya, toko obat berizin apa gitu ya. Kemudian ada tulisan tidak menerima resep dokter. Tulisan tersebut harus mudah dilihat umum dan di bagian bawah pojok kanan harus dicantumkan nomor izin. Jadi nomor izin toko obat tersebut. Tulisan harus berwarna hitam di atas dasar putih dengan tinggi huruf paling sedikitnya adalah 5 cm ya, dan tebal paling sedikitnya 5 mm. Ukuran papan nama paling sedikitnya lebar 40 dan panjang 60. Ya, jadi ini adalah ukuran minimal ya, boleh lebih besar. Kemudian pedagang eceran obat dilarang menerima atau melayani resep dokter. Ya, tidak diperbolehkan. Pedagang eceran obat dilarang membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat ya. Jadi tidak boleh membuat obat sendiri. Ya, misalnya membuat salep 24 sendiri kemudian dijual, membungkus atau membungkus kembali. Maksudnya misalnya kita beli dalam jumlah besar gitu ya, kemudian kita kemas lagi dalam kemasan yang kecil-kecil ya. Saya beli alkohol dalam jumlah volume besar, kemudian dikemas lagi dalam kemasan yang lebih kecil, misalnya 100 ml kemudian dijual. Beli PK misalnya berapa kilo kemudian ditimbangi 5 gram kemudian dijual, itu tidak diperbolehkan. Di depan toko pada iklan dan barang cetakan toko tidak boleh memasang nama yang sama atau menyamai nama apotek, pabrik obat atau PBF yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan toko obat tersebut adalah sebuah apotek atau ada hubungan dengan apotek, pabrik farmasi atau PBF ya. Jadi tidak boleh toko obat itu memasang nama yang sama atau mirip pun tidak boleh ya. Misalnya mendirikan toko obat namanya toko obat Kimia Farma. Kalau mendirikan toko obat namanya toko obat Kimia Farma, maka nanti orang, masyarakat itu akan pasti dia kemudian akan menghubung-hubungkan dengan PBF Kimia Farma, dengan apotek Kimia Farma. Ya. Pikiran dari masyarakat pasti akan ini mungkin ini adalah toko obatnya pabrik Kimia Farma. Nah, akan seperti itu. Ya, maka tidak diperbolehkan memasang nama yang sama yang menimbulkan kesan seolah-olah ada hubungan. Ya. Toko obat K24 misalnya. Nah, itu akan menimbulkan kesan bahwa toko obat K24 ini pasti ada hubungannya dengan apotek K24. Nah, kemudian pencabutan izin ini karena yang memberikan izin itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat, maka pencabutan izin itu juga dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Nah, apabila izin itu batal atau dicabut, maka pemilik izin harus segera menyerahkan surat izinnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Itu terkait dengan toko obat. Saya akhiri kuliah tentang toko obat. Silahkan kalau ada pertanyaan kita diskusi di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.